Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah evaluasi pembelajaran akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berupa domain psikomotorik. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama Nur Mazidah Rizkiah dengan NIM 012, kemudian Nur Laili Hidayati dengan NIM 015, Nurul Hidayati dengan NIM 018, dan yang terakhir saya sendiri Gilbert Paginota Ginting dengan NIM 033. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Mazidah Rizkia. Baik, terima kasih Gilbert. Di sini saya akan menjelaskan mengenai domain psikomotorik. Adapun pengertian dari domain psikomotorik yaitu domain yang menekankan pada gerakan-gerakan fisik. Kecakapan-kecakapan fisik dapat berupa gerakan atau keterampilan fisik, baik keterampilan fisik halus maupun kasar. Domain ini sering berhubungan dengan mata pelajaran yang lebih menekankan pada gerakan-gerakan atau keterampilan fisik, seperti seni musik, lukis, pahat, dan mata pelajaran olahraga. Domain psikomotorik berhubungan dengan kemampuan atau keterampilan seseorang. Next. Nah, ini merupakan 6 tingkatan dari domain psikomotorik. Pada tingkatan yang pertama, yaitu reflex movement. Pada tingkatan kedua, yaitu basic fundamental movement. Pada tingkatan ketiga, yaitu perceptual. Pada tingkatan keempat, physical activities. Pada tingkatan kelima, yaitu skilled movement. Dan pada tingkatan yang terakhir atau tingkatan tertinggi, yaitu non-discursive communication. Next. Seperti yang kita ketahui bahwa domain psikomotorik terdiri dari 6 tingkatan. Nah, untuk lebih mempermudah dalam mempelajari tingkatan domain psikomotorik, kita dapat membuat singkatan, yaitu Re, Bas, Per, Pis, Ski, Non. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari keenam tingkatan domain psikomotorik tersebut. Penjelasan pertama yaitu reflex movement atau P1, yang merupakan pergerakan alami atau tidak disengaja atau juga bisa disebut dengan gerak refleks. Pada gerakan ini yaitu berupa dasar pergerakan fundamental. Gerak refleks dibedakan menjadi 3, yaitu segmental reflexes, intersegmental reflexes, dan juga suprasegmental reflexes. Adapun contoh dari tingkatan ini yaitu pada saat berpikir atau melamun, kita sering menaruh tangan pada dagu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nurul Hidayati. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Pada tingkatan selanjutnya ada Basic Fundamental Movement atau yang disebut P2. Basic Fundamental Movement adalah bentuk gerak yang tidak dapat dipisahkan dengan bentuk dasar gerak khusus terampil kompleks. Gerak ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah locomotor movement, yang kedua ada non-locomotor movement, dan yang terakhir ada manipulative movement. Contoh pada tingkatan ini ada berlari, melompat, menangkap, melempar, memukul, dan keseimbangan. Pada tingkatan yang selanjutnya ada perceptual abilities atau yang disebut dengan P3. Perceptual abilities adalah semua cara yang dilakukan siswa ketika mendapatkan stimulus yang kemudian dibawa ke otak untuk diinterpretasikan. Gerak ini dibagi menjadi 5, yaitu ada kinesthetic discrimination, visual discrimination, auditory discrimination, tactile discrimination, dan coordinate abilities. Contoh pada tingkatan ini ada menggambar sesuatu yang dilihat, menirukan tarian, dan membedakan dan mengulangi ritme lagu. Pada tingkatan selanjutnya ada physical abilities atau P4. Physical abilities adalah fondasi penting untuk mengembangkan gerakan terampil. Karakteristik terdiri dari yang pertama ada endurance atau daya tahan, yang kedua ada strength atau kekuatan, yang ketiga ada flexibility atau fleksibilitas, dan yang terakhir ada agility atau ketangkasan. Contoh pada gerakan ini ada menari, bertanam, berlari, dan senam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nur Laili Hidayati. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Nurul. Selanjutnya yaitu ada skill movement atau P5. Skill movement adalah pergerakan yang memerlukan pelajaran dan mempertimbangkan kelayakan.
Gerak ini terdiri dari yang pertama, simple adaptive skill, yang kedua, compound adaptive skill, dan yang ketiga, complex adaptive skill. Contoh dari skill movement P5 ini yaitu ada menari, bermain musik, dan menangkap gambar. Next. Kemudian ada non-discursive communication atau V6. Non-discursive communication adalah tingkah laku yang diberi nama gerak komunikasi. Gerak ini terdiri dari yang pertama expressive movement, yang kedua interpretive movement. Contoh dari non-discursive communication yaitu ada bermain peran atau acting, menari bersama tim, dan membuat patung dan ukiran. Akhir presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.